Hafiz. Aku Farah Yusuf. Aku Wisnu Sabda Utama. Pada presentasi kali ini, kelompok 6 akan menjelaskan tentang Green Eats. Nah, apa itu Green Eats? Ada yang tahu, teman-teman? Green Eats adalah konsep yang mengacu pada pola konsumsi makanan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mendukung kesejahteraan planet serta kesehatan manusia. Istilah ini sering dikaitkan dengan gaya hidup yang peduli terhadap dampak lingkungan dari produksi, distribusi, dan konsumsi makanan. Di sini teman-teman ada yang suka sayur? Suka sayur apa aja yang teman-teman konsumsi? Contohnya satu. Ayam, apa lagi? Kangkung. Siapa lagi? Apa lagi? Terus ada yang suka salad-salad yang dicampur mayones, salad dressing lainnya. Nah, itu suatu pengertian dari Green Eats ya. Lanjut. Latar belakang. Green Eats adalah sebuah konsep atau merek yang berfokus pada penyediaan makanan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ide ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak lingkungan dari industri makanan, seperti emisi karbon, limbah makanan, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak efisien. Nah, Green Eats ini bertujuan untuk menggabungkan keberlanjutan dengan gaya hidup sehat. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah alat atau metode strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi suatu organisasi proyek atau usaha. SWOT merupakan singkatan dari strength, poin penjualan unik dan keunggulan kompetitif, dan weakness, area yang perlu diperbaiki dan tentang opportunities, tren pasar dan peluang pertumbuhan, threats, faktor eksternal dan persaingan. Ya, berikutnya saya akan membacakan studi kasus analisa SWOT Green Eats. Berikut ini analisis SWOT yang akan dianalisa, yaitu kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman. Strengths-nya konsep yang unik, kualitas produk, potensi pasar yang besar, dan keunggulan kompetitif. Weakness, harga yang lebih tinggi, keterbatasan menu, ketergantungan pada pemasok, dan persaingan yang ketat. Opportunities, tren gaya hidup sehat, pertumbuhan e-commerce, kemitraan dengan perusahaan lain, pengembangan produk. Threats-nya perubahan tren konsumen, fluktuasi harga bahan baku, regulasi pemerintah, dan munculnya pesaing baru. Analisa. Analisis 5W1H. Analisis 5W1H adalah metode pemecahan masalah atau analisis yang menggunakan 6 pertanyaan. Ada what, pertanyaan tentang apa yang terjadi atau apa yang menjadi fokus utama. Ada why, mencari alasan atau penyebab di balik situasi atau masalah. Who, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat atau bertanggung jawab. When, mencari informasi tentang waktu kejadian atau kapan langkah tertentu harus diambil. Where, menggali lokasi atau tempat terjadinya situasi. How, menjelaskan cara atau proses untuk memahami situasi atau penyelesaian. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strengths. Strengths yaitu kekuatannya. Yang terdapat tiga opsi, yaitu pertama ramah lingkungan. Ini adalah nilai jual utama konsumen yang semakin peduli dan peduli dengan lingkungan, sehingga produk Green Eats sangat menarik. Yang kedua, ada potensi pasar yang besar. Kesadaran akan makanan sehat dan berkelanjutan yang terus meningkat. Yang ketiga, ada inovasi.
Green Eats bisa terus berinovasi dengan menu baru dan kemasan yang ramah lingkungan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yaitu pertama ada harga, makanan organik dan ramah lingkungan seringkali mendapatkan harga yang lebih mahal. Dan yang kedua ada ketersediaan bahan baku. Bahan baku organik mungkin terbatas dan harganya yang bisa fluktuatif. Yang ketiga persaingan, semakin banyak bisnis makanan yang mengklaim dan ramah lingkungan. Yang keempat ada kesadaran konsumen. Tidak semua konsumen siap membayar lebih untuk produk yang ramah lingkungan. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Kemitraan dengan petani lokal mendukung petani lokal dan mendapatkan bahan baku yang segar. Yang kedua ada pendidikan konsumen. Meningkatkan kesadaran konsumen yang tentang pentingnya untuk makanan berkelanjutan. Yang ketiga ada tren makanan sehat. Semakin banyak orang mencari makanan sehat dan bergizi, lalu pengembangan produk baru membuka peluang untuk produk seperti makanan vegan, vegetarian, dan bebas gluten. Yang keempat ada threats atau ancaman. Perubahan iklim bisa mempengaruhi ketersediaan bahan baku. Yang kedua ada regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah bisa berdampak kepada bisnis. Dan yang terakhir ada persaingan dan bisnis besar. Perusahaan besar bisa masuk ke pasar-pasar organik dengan sumber daya yang lebih besar. Nah, di sini selanjutnya ada studi kelayakan. Studi kelayakan untuk bisnis seperti Green Eats sangat penting untuk menilai potensi keberhasilan dan mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi. Studi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari analisis pasar hingga perencanaan keuangan. Terus yang selanjutnya ada aspek pasar. Aspek utama pasar Green Eats, konsumen sadar lingkungan. Yang pertama ada profil. Umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pendapatan menengah ke atas dan sangat peduli terhadap isu lingkungan dan kesehatan. Yang kedua, motivasi. Memiliki produk Green Eats karena ingin berkontribusi pada pelestarian lingkungan, kesehatan pribadi, dan mendukung bisnis yang etis. Terus yang selanjutnya ada perilaku, bersedia membayar lebih untuk produk organik, lokal, dan berkelanjutan. Yang terakhir ada kemasan ramah lingkungan. Dan selanjutnya ada aspek keuangan. Green Eats adalah bisnis yang menjanjikan namun juga memiliki tantangan unik dalam hal keuangan. Mari kita bahas lebih dalam mengenai aspek-aspek keuangan yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis ini. Green Eats adalah bisnis yang menjanjikan namun juga memiliki tantangan unik dalam hal keuangan. Kasus. Dua lagi. Dan selanjutnya ada kasus sukses. Green Eats berhasil memadukan makanan sehat dengan konsep keinginan lingkungan dengan manfaat bahan organik lokal, pengelolaan limbah berbasis zero waste, dan mengedukasi konsumen. Green Eats tidak hanya menyediakan makanan bergizi tetapi juga berkontribusi dalam mengukuhkan. Dan terakhir ini ada melalui inovasi kolaborasi dengan komunitas lokal dan fokus pada pariwisata. Dan Green Eats mampu menjadi pelopor restoran ramah lingkungan dan di tengah meningkatkan kesadaran global terhadap isu perubahan iklim dan gaya hidup sehat. Kesimpulan. Nah, dari kesimpulan konsep Green Eats ini atau makanan ramah lingkungan adalah pentingnya memilih makanan yang berdampak rendah bagi terhadap lingkungan. Nah, aspek ini meliputi pilihan bahan makanan yang lebih berkelanjutan, seperti yang berbasis tanaman,
serta meminimalkan jejak karbon, pengurangan sampah makanan, dan penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien. Makanan ramah lingkungan juga mendorong praktik pertanian yang lebih sehat bagi bumi serta mengurangi polusi dan deforestasi yang diakibatkan oleh industri pangan. Dengan mengadopsi pola makan yang lebih ramah lingkungan, kita dapat membantu menjaga kelestarian planet untuk generasi mendatang. Baik teman-teman, cukup segitu saja dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.